Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari SMA Plus IPHB kelas 11 MIPA 1 beranggotakan saya Muhammad Azizul Hakim, Saya Muhammad Alto Kusoi. Saya Rafinya Arsyad. akan melakukan praktikum kimia menentukan tingkat asam basa. Landasan teori. Menurut seorang ahli kimia asal Swedia, Svante August Arrhenius, menjelaskan bahwa asam adalah suatu zat yang ketika dilarutkan dalam air akan terurai dan menghasilkan ion H+. Contoh zat asam misalnya hidrogen klorida, HCl, ketika dilarutkan dalam air akan terurai menjadi ion H+ dan ion Cl-. Contoh asam dalam kehidupan sehari-hari misalnya ada pada produk makanan, minuman, hingga cairan pembersih rumah. Sedangkan basa adalah suatu zat yang ketika dilarutkan dalam air menghasilkan ion OH-. Contohnya yaitu senyawa natrium hidroksida NaOH yang jika dilarutkan pada air akan terurai menjadi Na+ dan OH-. Reaksi basa dengan asam akan menghasilkan senyawa garam. Contoh larutan basa yaitu natrium bikarbonat yang ada pada soda kue, produk sabun, sampo, pasta gigi, obat mah, hingga pupuk tumbuhan. Karena kegunaan dan sifat larutan asam dan basa berbeda, kita harus dapat mengklasifikasi mana saja larutan yang termasuk asam dan mana saja larutan yang termasuk basa menggunakan kertas lakmus dan test kit indikator pH. Kertas lakmus adalah kertas indikator yang digunakan untuk mengetahui sifat asam dan basa. Cara kerja kertas lakmus adalah berubah warna ketika dibasahi atau ditetesi dengan larutan yang bersifat asam maupun basa. Terdapat dua jenis kertas lakmus, yaitu kertas lakmus merah dan kertas lakmus biru. Kertas lakmus merah adalah kertas lakmus yang berwarna merah yang apabila ditetesi atau dicelupkan larutan basa akan berubah warna menjadi biru. Sedangkan pada larutan asam dan netral tidak akan terjadi perubahan warna, tetap berwarna merah. Dan sebaliknya, kertas lakmus biru adalah kertas lakmus berwarna biru yang jika dibasahi atau dicelupi pada larutan asam akan berubah warna menjadi merah. Sedangkan pada larutan basa dan netral tidak akan terjadi perubahan warna. Test kit indikator pH. Test kit indikator pH berguna untuk menentukan skala pH dengan warna yang berbeda yang diatur pada urutan warna yang ditentukan di pelangi untuk setiap angka pada skala pH. Merah mewakili warna asam pada indikator asam basa, larutan yang kurang asam berwarna oranye atau kuning, sedangkan larutan netral berwarna abu-abu hingga hijau. Larutan basa biasanya disimbolkan dengan warna biru atau ungu. Strip indikator harus dilengkapi dengan bagan warna untuk mencocokkan nuansa dengan nilai pH. Setiap merek strip uji pH mungkin memiliki skema warna yang sedikit berbeda, tetapi sebagian besar menggunakan spektrum cahaya pelangi yang terlihat. Alat dan bahan yang digunakan. Alatnya ada plat tetes, pH indikator, kertas lakmus, pipet tetes. Untuk bahannya diperlukan larutan HCl, CH3COH, H2SO4, KOH, NaOH, dan NaCl. Langkah yang pertama, teteskan larutan HCl ke dalam dua lubang plat tetes menggunakan pipet. Letakkan lakmus merah ke dalam larutan HCl pada lubang pertama. Terus lalu letakkan lakmus biru pada lubang yang kedua. Lalu, lakukan hal yang sama pada larutan lainnya. Yang pertama, celupkan kertas pH indikator ke botol larutan HCl. Kemudian dikibaskan. Cocokkan warna kertas pH dengan nilai pH yang tertera pada kotak pH.
Lakukan percobaan ini pada 5 larutan lainnya. Setiap kali mencocokkan kertas pH untuk larutan yang berbeda, kotak pH indikator harus dielap dengan tisu terlebih dahulu. Setelah langkah-langkah praktikum dilakukan, kita mendapatkan data hasil praktikumnya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, larutan HCl. Lakmus merah memiliki warna tetap dan lakmus biru warnanya berubah, sehingga larutan HCl termasuk larutan asam. Dengan menggunakan pH indikator, larutan HCl memiliki pH yaitu 1. Yang kedua, larutan H2SO4. Lakmus merah memiliki warna tetap dan lakmus biru warnanya berubah, sehingga larutan H2SO4 termasuk larutan asam. Dengan menggunakan pH indikator, larutan H2SO4 memiliki pH yaitu 2. Yang ketiga, larutan CH3COH. Lakmus merah memiliki warna tetap dan lakmus biru warnanya berubah, sehingga larutan CH3COH termasuk larutan asam. Dengan menggunakan pH indikator, larutan CH3COH memiliki pH yaitu 3. Yang keempat, larutan KOH. Lakmus merah warnanya berubah dan lakmus biru memiliki warna tetap, sehingga larutan KOH termasuk larutan basah. Dengan menggunakan pH indikator, larutan KOH memiliki pH yaitu 13. Yang kelima, larutan NaCl. Lakmus merah warnanya berubah dan lakmus biru memiliki warna tetap. Namun, pada percobaan kertas lakmus pada NaCl ini kurang akurat karena pada pH indikator menunjukkan bahwa NaCl memiliki pH yaitu 7, sehingga termasuk larutan netral. Yang keenam, larutan NaOH. Lakmus merah warnanya berubah dan lakmus biru memiliki warna tetap, sehingga larutan NaOH termasuk larutan basah. Dengan menggunakan pH indikator, larutan NaOH memiliki pH yaitu 13. Kesimpulan dari video ini adalah jika lakmus merah tetap merah dan lakmus biru berubah menjadi warna merah, maka bersifat asam. Jika lakmus merah berubah menjadi warna biru dan juga lakmus biru tetap berwarna biru, maka itu bersifat basa. Dan jika lakmus biru berubah menjadi warna ungu, berarti pH-nya mendekati netral. Dan jika pH kurang dari 7, berarti itu asam. Jika pH lebih dari 7, berarti bersifat basa. Dan juga jika pH-nya sama dengan 7, berarti itu netral. Kesimpulan dari pernyataan tersebut adalah yang termasuk asam ada HCl, H2SO4, CH3COH. Di basa ada KOH dan NaOH4. Di netral ada NaCl. Sekian praktikum dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan, karena kesempurnaan itu hanya milik Allah semata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.